Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian sekolah atau ujian kelulusan pada kelas 9 tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah pada mata pelajaran pendidikan Pancasila bagian 1. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Dan pada kesempatan ini kita buat pembahasan soalnya sambil dibarengi rintik-rintik hujan, sehingga mohon maaf apabila pembahasan pada kesempatan ini ada suara-suara rintik hujan. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pertama, keseimbangan lahir dan batin. Dua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemudian mufakat atau demokrasi. 4, kekeluargaan. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Pernyataan di atas yang menunjukkan usulan dasar negara menurut Soekarno adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Ya, sahabat belajar semuanya, usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno itu dikenal dengan istilah Pancasila. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan perumusan dasar negara. Dan usulan dasar negara menurut Soekarno itu meliputi kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jelas sekali sahabat belajar semuanya, pernyataan di atas yang menunjukkan usulan dasar negara menurut Soekarno adalah 2, 3, dan 5. Sehingga di sini jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya, perhatikan kolom berikut. Sumber hukum tertinggi cita-cita negara. 2, dasar kehidupan berbangsa, kemudian dasar hukum negara. Selanjutnya pandangan hidup bangsa, serta landasan hidup bernegara. 4, dasar penyelenggara negara dan ideologi negara. Ya, sahabat belajar semuanya, berdasarkan uraian yang ada pada kolom tersebut, yang termasuk dalam fungsi Pancasila adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Ya, sahabat belajar semuanya, fungsi Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup bangsa, kemudian landasan hidup bernegara atau dasar penyelenggaraan negara, dan sebagai ideologi negara. Nah, di sini. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D, yaitu 3 dan 4. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya. Perhatikan cuplikan pidato Insinyur Soekarno berikut ini. Kita mendirikan negara Indonesia semua untuk semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Semangat dan komitmen yang ditunjukkan Insinyur Soekarno dalam pidato tersebut adalah A. Kebangsaan, B. Musyawarah, C. Demokrasi, D. Toleransi. Ya, sahabat belajar semua, pernyataan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tersebut menggambarkan semangat dan komitmen kebangsaan, di mana ia menyatakan negara ini didirikan semua untuk semua. Itu artinya negara ini didirikan atas dasar semangat kebangsaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 4.
Adanya rasa berjiwa besar, toleransi, dan nasionalisme yang tinggi dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada masa perjuangan kemerdekaan dapat diteladani pada masa sekarang dengan cara A. Belum menerima dengan ikhlas ketika kalah dalam perlombaan. Ini jelas bukan ini karena belum menerima. B. Menghargai keputusan dalam musyawarah kelas jika itu sesuai dengan pendapatnya. Lah ini juga salah, ini karena egois. Nah, kemudian C. Ikut bergotong royong dalam kegiatan bersih desa jika teman-temannya menghampiri. Lah karena ada jika ini, jika teman-temannya menghampiri, lah ini juga salah. D. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Lah ini yang jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, sahabat belajar semuanya. Rasa toleransi, berjiwa besar, dan nasionalisme yang tinggi dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar pada masa perjuangan kemerdekaan dapat diteladani pada masa sekarang dengan cara ini, sahabat belajar semua. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai A. Kepribadian bangsa, B. Pandangan hidup bangsa, C. Tujuan bangsa, D. Budaya bangsa. Ya, sahabat belajar semuanya, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Jadi ini ya, pandangan hidup bangsa. Selanjutnya soal nomor 6. Soekarno dalam pidato perumusan dasar negara Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa prinsip ketuhanan bukan saja orang Indonesia yang bertuhan, namun ia mengatakan bahwa masing-masing orang mempunyai Indonesia hendaknya bertuhan. Hendaknya Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Perihal kebebasan beragama sebagaimana dimaksud Bung Karno tersebut secara real dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal A27, B28A ayat 1, C29 ayat 2, D30. Ya, sahabat belajar semuanya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 ayat 2. Jadi jawaban yang benar adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Ya. Ayunita, seorang siswa kelas 8 SMPN, maju bersama dengan ikhlas memberikan sumbangan kepada tetangganya yang sedang mengalami musibah kebakaran rumah. Tindakan Ayunita tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila ke A2, B3, C4, D5. Ya, sahabat belajar semuanya, kepedulian seseorang dalam membantu tetangga yang terkena musibah seperti yang dilakukan oleh Ayunita itu tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, sahabat belajar semua. Soal nomor 8. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menggambarkan perwujudan nilai-nilai patriotisme di bidang hukum, antara lain kecuali. Nah ini ya, di bidang hukum kecuali A. Saling menyadarkan apabila ada yang melakukan perbuatan yang melanggar. Lah ini juga ya. B. Berani dan wajib menjadi sanksi di pengadilan. Ya.
C. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. Nah, ini kurang tepat karena ini ada hubungannya di bidang hukum. Kemudian D. Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang bersalah. Lah, ini nilai-nilai patriotisme yang ada di bidang hukum. Jadi jelas sekali di sini yang kecuali, yang bukan adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Ya. Sikap positif yang dapat ditunjukkan terhadap Pancasila di dalam lingkungan keluarga antara lain: A. Menghargai budaya dan bahasa daerah, B. Saling mencintai sesama anggota keluarga, C. Menjaga kebersihan bersama di lingkungan masyarakat, D. Memiliki buku-buku yang berwawasan tentang Pancasila. Ya, sahabat belajar semuanya di sini ya, di dalam lingkungan keluarga ya, sehingga jelas sekali ini saling mencintai sesama anggota keluarga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Chandra sebagai ketua kelas memutuskan untuk melakukan voting dalam sebuah musyawarah pembentukan jadwal petugas piket harian karena tidak menemukan mufakat. Sikap yang seharusnya kamu tunjukkan seandainya kamu sebagai salah satu anggota musyawarah dalam voting tersebut adalah: ya, A. Memilih salah satu pendapat yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama, B. Mendukung pendapat yang sesuai dengan keinginan sendiri, C. Tidak mau ikut melaksanakan voting, D. Meninggalkan ruang kelas sebagai wujud protes terhadap perbedaan pendapat yang terjadi. Ya, sahabat belajar semua di sini, seandainya kita sebagai salah satu anggota musyawarah dalam voting tersebut, yaitu yang paling tepat adalah yang A ya anak-anak ya. Karena di sini memilih salah satu pendapat yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, perlu kalian ketahui bersama bahwa voting adalah pemungutan suara yang merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila keempat. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Berikut ini adalah hal yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila yang menjadi hakikat kelima sila, kecuali A. Cita-cita, B. Tujuan, C. Dasar negara, D. Nilai-nilai yang baik dan benar. Baik sahabat belajar semuanya, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung beberapa nilai, antara lain nilai yang menjadi hakikat kelima sila, yaitu nilai dasar. Nilai dasar Pancasila itu bersifat universal. Di dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga yang tidak terkandung dalam nilai dasar Pancasila adalah dasar negara. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, berikutnya soal nomor 12. Budi dan teman-teman saling bergotong royong untuk membersihkan kelas dan halaman kelas. Hal ini termasuk pengamalan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk sikap bergotong royong itu merupakan nilai-nilai dari persatuan, ya, Persatuan Indonesia. Jadi merupakan itu sila ketiga, sahabat belajar semua. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 13. Hal yang mendorong digantinya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah A. Keputusan akhir Panitia 9, B. Wakil dari Protestan dan Katolik dari wilayah Angkatan Laut Jepang merasa keberatan, C. Insinyur Soekarno yang meminta untuk diganti, D. Mr. Supomo merasa harus menjaga persatuan bangsa Indonesia. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini dari sejarah yang bisa kita baca bahwa
hal yang mendorong digantinya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu adalah ada wakil dari Protestan dan Katolik dari wilayah Angkatan Laut Jepang merasa keberatan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, anak-anak semuanya. Ya, selanjutnya kita ke soal nomor 14. Ya, berikut ini adalah tokoh yang mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang asas-asas dan dasar negara. Agak belibet ya. Kecuali ya A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Soekarno, D. Hatta. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini tokoh yang mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang asas-asas dan dasar negara ini adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Adapun Bung Hatta bukan. Jadi di sini jawabannya kan kecuali. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut ini merupakan hasil dari sidang PPKI 1 kecuali A. Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 lah ini ya. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Kemudian C. Pembentukan panitia 9 ini bukan. Kemudian D. Membentuk KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi ini iya. Adapun yang kecuali yang bukan adalah yang C, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 16. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saat ini adalah A. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan, B. Pembukaan dan penjelasan, C. Pembukaan dan batang tubuh, D. Pembukaan dan pasal-pasal. Ya, sahabat belajar semuanya, setelah di amandemen bahwa kalau dulu itu sistematika Undang-Undang Dasar itu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, tapi kalau sekarang setelah di amandemen tinggal pembukaan dan pasal-pasal, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Baik, selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas, kita ke soal berikutnya, soal nomor 17. Ya, soal nomor 17. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 14 Juli 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, dan D. 5 Oktober 1945. Ya, sahabat belajar semuanya, ini perlu kalian ingat-ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Ya. Negara memiliki fungsi dalam mengatasi paham perseorangan dan paham golongan. Dalam hal ini, negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki adanya persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke A1, B2, C3, D4. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini bahwa negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki adanya persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini berada pada alinea yang ke-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 dan 20. Ya.
Peraturan-peraturan hidup yang berupa bisikan suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai bentuk pedoman dalam sikap dan perbuatannya merupakan ciri dari norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini peraturan-peraturan hidup yang berupa bisikan suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai bentuk pedoman dalam sikap dan perbuatannya merupakan ciri-ciri dari norma kesusilaan. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 20. Berikut ini yang tergolong perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Memilih ketua OSIS dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah. B. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah. C. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. D. Menyeberang jalan melalui zebra cross. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang tergolong perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini yang kecuali, berarti yang bukan adalah yang A. Karena yang A ini adalah kehidupan yang berada di sekolah ya, bukan berbangsa dan bernegara. Adapun yang B, C, D ini berbangsa dan bernegara. Adapun yang A ini di lingkup lembaga atau sekolah. Jadi jawabannya yang tepat di sini karena kecuali berarti yang A. Ya. Baik sahabat belajar semuanya, sementara untuk pembahasan pendidikan Pancasila untuk ujian sekolah kelas 9 SMP atau MTS bagian 1 kita cukupi sekian. Untuk pembahasan soal berikutnya, soal nomor 21 hingga soal-soal berikutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.